Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membaca dari surat Filipi pasal 4 ayat 4. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mungkin ada orang yang menganggap aneh. Pak Andi ini khotbah untuk menghibur dalam keadaan duka cita kok malah memilih ayat bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saudara, saya pernah mengkhotbahkan tentang ayat ini juga. Dan seringkali ayat ini disalah mengerti. Saya dulu sendiri waktu masih mengikuti ajaran kacau balau, saya diajar untuk selalu bersukacita. Jadi orang Kristen pokoknya tidak boleh bersedih. Harus bersukacita. Apapun yang terjadi. Kalimat ini ada benarnya, tapi dimengerti secara salah. Maksudnya, kalimat tadi itu bisa ditangkap benar, bisa ditangkap salah. Nah, saudara-saudara, kalau saudara juga menganggap bahwa ini salah pilih ayat, saudara juga menangkap salah daripada ayat ini. Saya membaca satu karikatur yang cukup lucu. Dan karikatur ini untuk menyindir salah seorang pendeta di Amerika. Dan pendeta ini terkenal dengan pendeta karismatik, teologi sukses, dan kemakmuran. Ceritanya pendeta ini mimpi didatangi Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus itu dalam mimpi itu berkata kepada pendeta ini, "Hei, kamu ini selama ini khotbah tentang kesuksesan dan kemakmuran ya." Lalu pendeta ini dalam mimpi, lalu Rasul Paulus melanjutkan kata-katanya. Kamu menggunakan ayat Filipi 4 ayat 13 dan ayat 19 untuk kamu mengajarkan kesuksesan dan kemakmuran sebagai prinsip hidup. Filipi 4 ayat 13 sampai 19. Mari kita baca dulu saudara ya, sebelum saya melanjutkan cerita ini. Tadi kan kita baca Filipi 4 ayat 4. Sekarang Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini tadi 3 ayat tadi, Filipi 4 ayat 4, Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 19, disalah tafsirkan oleh kelompok-kelompok teologi kemakmuran dan kesuksesan bahwa ayat-ayat ini menjanjikan hidup yang penuh dengan kemakmuran dan kesuksesan dan sukacita. Sehingga jadi orang Kristen memang tidak boleh berduka cita, bersuka cita terus karena hidup selalu sukses dan selalu makmur dan berkelimpahan berkat kekayaan. Yang salah bukan ayatnya, yang salah adalah penafsirannya. Apakah orang reform tidak mau pakai ayat ini? Gara-gara ini dipakai oleh teologi sukses dan kemakmuran? Tidak. Reform jelas percaya semua ayat adalah firman Tuhan. Tidak ada ayat yang tidak boleh dikhotbahkan. Dan tidak ada ayat yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, saudara-saudara, kemudian saya kembali ke ilustrasi atau karikatur ini. Lalu si pendeta ini dalam mimpi itu menjawab pertanyaan Rasul Paulus. Kan Rasul Paulus tadi tanya, kamu pakai ayat-ayat ini ya untuk kesuksesan, prinsip kesuksesan, kemakmuran, kekayaan. Kamu khotbah seperti ini ya. Lalu dia jawab, bukankah engkau Rasul Paulus, engkau juga hidup berkelimpahan dan bersenang-senang kan di dalam kelimpahanmu? Termasuk tadi Filipi 4 ayat 4 kan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bukankah engkau juga selalu bersenang-senang dalam kelimpahan hidupmu? Lalu dalam cerita itu Rasul Paulus menjawab dengan keras. Hai pendeta, saya tidak sebut namanya. Hai pendeta, apakah engkau tahu bahwa aku menulis itu di dalam penjara? Selesai ceritanya. Apakah engkau tahu aku menulis itu? Aku sedang dalam penjara. Artinya di dalam penderitaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Lalu bersenang-senang, lalu berfoya-foya, lalu menikmati harta, kekayaan, kelimpahan, kesuksesan, kemakmuran. Paulus sedang menderita di penjara. Tapi dia mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena kata-kata Rasul Paulus bersukacitalah itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia menulis itu untuk menghibur jemaat yang sedang berduka. Saudara bayangkan jemaat Filipi yang mengenal Rasul Paulus sebagai guru mereka, sebagai orang yang sangat mereka hormati dan yang mereka bisa percaya kepada Yesus, itu adalah karena Rasul Paulus sekarang sedang di penjara dan mereka begitu syok, mereka begitu down, mereka begitu putus asa menghadapi hidup yang tidak jelas.
Mereka baru jadi Kristen. Dan mereka menghadapi satu keadaan yang mencekam. Kenapa orang-orang yang jadi Kristen akan diancam dan akan ditangkap dan akan dibunuh. Dalam keadaan serba bingung. Dalam keadaan down. Dalam keadaan melihat pimpinan mereka sedang begitu menderita. Saudara bayangkan kalau itu terjadi pada saudara dan saya. Seorang hamba Tuhan yang baru mengabarkan Injil, baru kita percaya, tahu-tahu di penjara, tahu-tahu akan mungkin bisa dihukum mati. Apakah Kristen ini benar? Apakah percaya kepada Yesus itu adalah hal yang benar? Hal yang real? Jangan-jangan ini bohongan. Jangan-jangan ini hanya cerita doang. Tetapi saudara, apa yang dilihat teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan dan sebagainya, itu semua salah menafsirkan Alkitab. Bukan Alkitab yang salah. Mereka salah menafsirkan Alkitab. Maka di tengah-tengah jemaat yang dalam keadaan duka cita dan syok, Rasul Paulus menguatkan dan meneguhkan jemaat dengan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Bersukacita karena apa? Rasul Paulus di penjara, mereka bakal ditangkap, mungkin disiksa, juga bakal dipenjara, juga bakal mungkin dibunuh. Sukacita apa dalam keadaan seperti itu? Inilah yang seharusnya menjadi perenungan saudara dan saya menjalani hidup sebagai orang percaya. Di dalam duka cita ada sukacita. Di dalam sukacita ada duka cita. Saya melihat di Alkitab dua ini saling bergandengan dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana orang Kristen juga bersuka cita menerima Yesus, tapi juga mengalami duka cita di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga Rasul Paulus di dalam surat yang sama, di mana dia juga menulis tentang penghiburan sukacita, tapi dia juga menulis tentang penderitaan. Filipi 1 ayat 29 di kitab yang sama. Filipi 1 ayat 29, mari kita baca sama-sama. Ini semua ayat sudah sering kita dengar mungkin, tapi kita perlu renungkan kembali hari ini. Filipi 1 ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, di satu sisi ada ayat sukacita, di satu sisi ada ayat ajaran bahwa kita dipanggil sebagai orang percaya bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Berarti antara sukacita dan penderitaan tidak akan dipisahkan dari hidup orang percaya. Dan Tuhan Yesus sendiri pun juga mengatakan itu. Kamu di dunia ini akan menderita.
Dan surat-surat lain, surat Petrus, semuanya juga mengatakan kita mengikuti teladannya untuk menderita sama seperti dia menderita. Tapi bersukacitalah, senantiasa bersukacita. Jadi ada keseimbangan, saudara, antara duka cita dan sukacita, dan sukacita dan duka cita. Mari firman Tuhan ini boleh diberitakan kemanapun dan kepada siapapun. Kepada mereka yang salah menafsirkan Alkitab. Termasuk saya dulu juga salah menafsirkan Alkitab. Saya mengikuti aliran-aliran yang kacau. Tapi saya bersyukur pernah mengalami kekacauan. Karena kekacauan itu mendidik saya untuk sekarang menjadi pengajar, di mana peserta-peserta ini juga dari orang-orang yang pernah kacau seperti saya. Saya belajar memahami kekacauan-kekacauan yang ada di mana-mana. Karena mereka sebetulnya tidak mengerti bagaimana seharusnya membaca Alkitab dengan baik dan bertanggung jawab. Malah ada orang diajak masuk stris, ayo ikut stris. Sorry, aku tidak perlu diajar manusia. Aku hanya mau belajar kepada Tuhan. Ini orang ngomong karepe dhewe, tidak ngerti bahwa Rasul Paulus pun juga mengajar murid-muridnya. Kalau dia pakai ayat, tidak perlu belajar kepada orang lain. Saya belajar sendiri sama Tuhan. Kenapa Paulus sendiri mengajar orang lain? Kenapa Paulus mengajar murid-muridnya? Mengajar Timotius, mengajar Titus, dan seterusnya. Mengajar jemaat-jemaat. Tidak perlu tahu mengajar, belajar sendiri semua sama Tuhan. Paulus mengingatkan saudara dan saya. Saudara Pendeta Rudi, saya melihat satu sosok yang betul-betul menerapkan apa yang dipelajari. Dia percaya penuh tentang kedaulatan Allah. Waktu itu kami mengajar di kelas dengan perdebatan yang seru. Bicara soal kedaulatan Allah, bicara soal predestinasi dan sebagainya. Wah, 12 majelis yang sekolah di Stris berdebat rame luar biasa. Ini kelas yang saya akui paling rame dalam sejarah Stris. Karena kita dikeroyok 12 majelis gempol. Ya. Siapa yang ikut waktu itu? Pasti banyak. Puji Tuhan. Ya, saya tipe orang kalau makin ditanya, makin garang. Ya. Wah, termasuk Pak Rudi, wah, ngotot. Ya, puji Tuhan. Akhirnya semua bisa berubah. Bukan manusia yang merubah, Tuhan yang merubah. Stris hanya alat saja. Kalau Tuhan tidak beranugerah, kita pun tidak ada artinya apa-apa. Manusia condong memang membanggakan.
Saya sudah ini, saya sudah itu. Saya berjasa ini, saya berjasa itu. Bullshit semua. Kalau Tuhan tidak beranugerah, jasamu cuma sampah. Saudara-saudara, di satu sisi kita melihat pada saat kematian seseorang, kita selalu melihat, wah, luar biasa jasanya, luar biasa karyanya, luar biasa apa yang dia perbuat. Itu kalau sudah mati. Tapi kalau masih hidup, biasa-biasa aja. Saya tidak terlalu menghargai. Tapi kalau sudah mati, waduh, menjadi terlalu over. Sebenarnya, apa sih yang mau ditunjukkan melalui kematian seseorang? Kembali kepada Alkitab. Yang mau ditunjukkan adalah kemuliaan Allah yang bekerja melalui orang tersebut. Tadi saya dengar rekaman sepintas di mobil, di rumah, mau berangkat, saya dengar. Tadi pagi saya jam 3 sudah bangun. Ya, dengar-dengar videonya kesaksian Pak Rudi. Istri saya juga dengar. Lalu istri saya menyimpulkan, ya kesimpulannya adalah semua sudah diatur Tuhan. Bagaimana Pak Rudi bisa ketemu Stris? Bagaimana bisa belajar di Stris? Bagaimana bisa sampai konsepnya semuanya diubahkan? Semua sudah diatur sampai kepada anaknya pendeta Billy. Semua sudah diatur. Bagaimana sampai bisa bertemu dengan pendeta Stephen-Tong? Semua sudah diatur. Siapa yang mengatur? Tuhan. Saya pun jadi seperti sekarang karena Tuhan yang mengatur. Saya ini tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak beranugerah, saya sampah. Dan itu yang juga ditulis Rasul Paulus di surat Filipi. Bahwa dulu yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahwa kalau manusia boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan Allah, itu semua karena anugerahnya. Karena itu di 1 Korintus 15 ayat 10 Rasul Paulus juga mengatakan, aku sebagaimana aku ada sekarang ini, semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Tapi aku bekerja lebih keras daripada semuanya. Tapi itu bukan aku. Semua karena kasih karunia Allah. Jangan sombong. Jangan merasa kamu menjadi pahlawan. Kalau Tuhan tidak beranugerah, semuanya sia-sia. Satu ayat lagi yang saya mau baca buat saudara. Ayat yang juga dikutip oleh pendeta Rudi waktu diwawancara oleh pendeta Eko. Yaitu ayat yang sangat terkenal. Filipi 1 ayat 21. Mari kita baca. Ini sudah hafal. Ya, tapi kita baca ulang. Filipi 1 ayat 21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Saudara, apa sih kebanggaan manusia? Apa sih kebesaran manusia? Kalau sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiap kali saya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, saya ingat untuk diri saya sendiri. Suatu saat saya juga mati. Setiap kali saya mengubur jemaat, saya selalu juga mengucapkan kalimat, suatu saat saya sendiri dikubur oleh orang lain. Itulah manusia. Mau bangga apa kamu dengan dirimu? Dengan kehebatanmu? Kalau bukan Tuhan yang beranugerah. Saudara, di sisi lain memang kita baru berguna karena kasih karunia Allah. Tapi dari semua yang Tuhan mau berikan untuk saudara dan saya, supaya hidup Anda dan saya adalah untuk kemuliaan bagi Allah dan bukan untuk kemuliaan bagi diri sendiri, kemuliaan bagi si aku, kemuliaan bagi segala prestasiku, kehebatanku. Semua Tuhan mau ajar bahwa ini semua titipan, dan titipan ini akan satu persatu dilepas. Dan kamu siap meninggalkan semuanya. Dan hanya satu yang boleh dinyatakan, yaitu kemuliaan bagi Allah. Dan bukan bagi manusia. Tetapi di satu pihak yang lain, Alkitab juga mengatakan di surat Mazmur 116 ayat 15, sangat berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Maka ada dua sisi, manusia itu enggak ada apa-apanya. Tapi manusia juga sangat berharga di mata Allah. Tapi semua manusia yang berharga di mata Allah adalah semua manusia yang memuliakan nama Tuhan. Teosentris. Biarlah ini boleh menguatkan saudara dan saya dalam menjalani perjalanan hidup yang sementara. Saudara-saudara, hidup adalah Kristus. Saya melihat Pendeta Rudi menerapkan kebenaran ini. Meskipun namanya manusia masih ada si aku. Omong kosong manusia bilang aku sudah tidak ada sama sekali. Egoku sudah lenyap sama sekali. Aku sudah sempurna di dalam segala penderitaan, di dalam menyangkal diri, dalam memikul salib, aku sudah sempurna semuanya. Omong kosong. Karena kita semua masih diproses di dalam progressive sanctification. Jadi saudara-saudara sekalian, hidup adalah Kristus. Kenapa hidup adalah Kristus? Karena kamu sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Maka hidupku adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Karena aku adalah milik Kristus. Itulah menjadi orang percaya. Seringkali orang menjadi percaya, tidak menyadari hidup adalah Kristus. Tapi hidup adalah cari untung, cari kekayaan, cari kesuksesan, cari kemakmuran, cari kebesaran diri, kehormatan diri, kemuliaan diri, prestasi-prestasi supaya dimuliakan manusia. Tapi tidak pernah berpikir hidup adalah Kristus.
Artinya apa? Bukan aku yang dimuliakan, Kristus yang dimuliakan. Bukan aku yang dibesarkan, Kristus yang dibesarkan. Saya mengatakan ini adalah juga untuk diri saya sendiri. Karena yang namanya hamba Tuhan pun juga bisa tergoda membesarkan diri sendiri dan bukan membesarkan Kristus. Saya pernah menulis di Facebook, apakah engkau hamba Tuhan yang memperjuangkan kehormatan diri? Saya tambahkan, jangan-jangan kehormatan dirimu lebih penting daripada kehormatan Allah. Karena kita bisa tergoda menjadi hamba Tuhan yang berorientasi kepada diri sendiri dan bukan bagi kemuliaan Allah. Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus karena dirinya sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Firman Tuhan Roma 14 ayat 7 9, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Itulah sebabnya Kristus sudah mati dan bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Itulah orientasi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seringkali menerjemahkan mati adalah keuntungan adalah wah, enak mati itu, masuk surga, tidak pernah sakit lagi. Ya, seneng terus di surga dengan malaikat-malaikat, dengan Tuhan Yesus. Enak pokoknya. Di surga itu seneng terus. Saudara, orang yang berpikir seperti itu, orientasinya bagi dia, mati adalah keuntungan. Keuntungan untuk diri sendiri, alias tetap antroposentris. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena rencana Tuhan sudah genap dilakukan kepada hamba Tuhan yang mati. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena misi kerajaan Allah melalui hamba Tuhan ini sudah genap dalam hidupnya. Dan tetap kemuliaan bagi Allah. Apakah tidak boleh saya menikmati kesukacita? Itu dengan sendirinya. Itu bukan tujuan utama. Kepengin seneng-seneng, kepengin enak-enak di surga. Hanya agama memikirkan hanya kenikmatan di surga. Tetap egosentris. Tapi nanti di surga yang sebenarnya, ego kita tenggelam di dalam kemuliaan Allah. Tidak sempat berpikir ego lagi. Karena tenggelam di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Tenggelam dalam kemuliaannya yang luar biasa. Dan Pak Rudi sudah mengalami. Mati adalah keuntungan. Hormat bagi kemuliaan Allah.